sholat pakaian rapi, giliran mau ngadu Pak RT aja pakaiannya rapi, giliran mau sholat kos oblong doang, gitu. Pakai celana kolor doang, gitu. Itu tidak pas, gitu. Tidak sopan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala fahada tasriku bi anal imana la wujudun summa ba'dal wujubi yakhtalifu halu bizyada wa naqsoni. Adapun keterangan ini menerangkan tentang masalah iman itu biar tambah kuat, bisa tambah dengan melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala, dan bersabda siapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu, adapun iman. Saya ulangin, sholawatnya kurang kenceng. Jadi jenengan kalau dengar Nabi Muhammad sholawat, maka kalau kita pengen hidup bahagia dunia akhirat, sholawat. Sering saya katakan, kenapa harus sholawat? Laulah andai kata nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada dunia. Maka ketika kita pengen menggenggam dunia pengen kita tumbuhkan, kita harus punya senjata, kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sering membaca sholawat gak bakalan kekurangan masalah rezeki, kesehatan maupun ekonomi. Dunia dipegang soalnya. Dengan siapa senjatanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, maka ketika dengar Nabi Muhammad langsung jawab Allahumma sholli. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu, adapun iman itu nisfani, yaitu ada dua bagian. Fanisfun, adapun sebagian fil subri, di dalam sabar, anil maharimi, dari beberapa perkara yang haram. Wa nisfu, adapun separuhnya itu fis syukri, di dalam syukur, alil amali taat, yaitu tentang amalan perbuatan taat. Dalam sabdanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, iman ini digambarkan seperti semangka. Semangka ketika kita belah, ya, ini separuh, ini adalah bersyukur sama Gusti, yang separuh sabar. Jadi kuncinya jenengan itu cuma dua. Satu, sabar ketika mendapat musibah. Ketika mendapat ujian, sabar. Apa toh ujian, apa toh musibah? Itu perkara yang nggak disukai manusia, biasanya begitu. Tapi musibah itu, ya, belum tentu tidak baik untuk hambanya. Menurut Allah Subhanahu, terkadang lebih baik untuk hambanya. Contoh, saya sudah berdoa terus, tapi kok masih ada problem, masalah tidak tercukupi, masalah tidak terselesaikan. Mungkin karena kita ini masih dikasih ujian sama Allah, ini Allah sayang sama kita. Bisa jadi ini supaya kita selalu ingat sama Gusti, biar sabar dulu. Apa? Sampai kapan, Pak? Sampai tujuan kita belum dapat. Sabarnya harus gitu. Jadi kita itu punya harapan. Maka kalau kita punya harapan, punya cita-cita, ingin kenyataan, luangkan waktu sebelum tidur 10 menit saja. Sebelum tidur 10 menit. Ini istiqomah. Apa? Berdoa kepada Allah. Pertama sholawat dulu, setelah itu berdoa sama Allah. Pikiran-pikiran positif, fokus yang apa yang kita harapkan. Kalau kita pengen sehat, harapannya sehat. Kita pengen utangnya lunas, harapan kita utangnya lunas. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu, pokoknya positif dulu. Kalau kita masalah ekonominya susah, usahanya susah, diberi sama Allah, fokus, kita diberikan kelancaran. Kok yang lama nggak punya jodoh? Ada yang janda di sini. Udah ada bincang juga. Yang lama nggak punya jodoh, fokus. Luangkan waktu 10 menit itu istiqomah sebelum tidur. Apa? Minta sama Allah. Sholawat dulu, setelah itu fokus. Ya Allah, berikan saya pasangan hidup untuk dunia maupun akhirat. Ini pasti akan terjadi. Tapi dengan catatan istiqomah. Sebulan, 2 bulan, nggak nyampe